Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Makanya kalau kita perhatikan dari hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, amalan-amalan seperti ini kelihatannya ringan dan sepele. Tapi bagaimana keutamaannya? Inilah amalan-amalan yang bisa membuat bidadari di surga cemburu. Kalau dia melaksanakannya dengan baik, dia akan menjadi wanita yang paling mulia di surga nanti, melebihi bidadari-bidadari yang ada di surga. Makanya, ayat wal akhwat wal ummahat, akhwat dan ummahat sekalian rahimakumullah, kita perhatikan. Ya, kemuliaan dan keselamatan diri antunnas sekalian itu setelah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kewajiban-kewajiban yang disyariatkan. Itu yang paling penting, memperhatikan dua hal besar agar bidadari surga cemburu kepadamu. Perhatikan dua hal besar. Yang pertama, taat kepada suami, tidak menyakitinya. Hadis yang saya sebutkan tadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, hal ukhbirukum bi khairi nisaikum min ahlil jannah. Apakah kamu mau aku beritahukan tentang sebaik-baik kaum perempuan dari penghuni surga? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara sifatnya adalah al-aud ala zaujiha, wanita yang selalu kembali meminta maaf kepada suaminya. Allati idza ghadiba 'alaiha zawjuha ja'at ilaihi, yaitu ketika suaminya marah kepadanya, tentu terjadi yang namanya pertengkaran. Ketika suaminya marah kepadanya, dia akan datang meminta maaf duluan, memegang tangannya dan mengatakan, hadhihi yadi fi yadik, la aktahilu ghamdon hatta tardo. Inilah tanganku ada di tanganmu. Aku tidak bisa memejamkan mata sampai kamu ridho kepadaku. Masya Allah, saat ini ketika terjadi pertengkaran, suaminya marah, dia pun juga tidur. Sama-sama tidur. Tidurnya menghadap ke sana, tidurnya menghadap ke sini. Ini memang kalau kita berpikir sepintas, ya, bagi seorang perempuan terasa berat. Bagaimana mungkin? Mungkin suami saya yang salah. Kenapa saya harus minta maaf? Makanya bidadari-bidadari di surga marah. Ini kecemburuan mereka yang benar. Marah ketika seorang perempuan itu menyakiti suaminya. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minar huril 'ain qatalakillah la tu'dhihi innama huwa indaki dakhilun yushiku an yufariqaki ilaina. Tidaklah seorang perempuan, seorang istri di dunia menyakiti suaminya, kecuali istrinya dari bidadari surga yang mengetahui hal ini akan marah dan berkata, qatalakillah, semoga Allah membinasakanmu. Ini doanya bidadari kepada perempuan yang menyakiti suaminya. Semoga Allah membinasakanmu. Jangan kamu menyakiti laki-laki itu, karena dia saat ini ada di sisimu cuma sementara. Ya, ini perempuan yang menyakiti suaminya tidak akan bertemu lagi. Suaminya akan menjadi penghuni surga dan dia tidak akan bersamanya lagi. Makanya dikatakan innama huwa indaki dakhil. Sesungguhnya dia itu hanya sementara berada di sisimu, seperti tamu saja. Sebentar lagi dia akan berpisah denganmu dan akan datang kepada kami. Ini kecemburuannya para bidadari ketika melihat seorang perempuan menyakiti suaminya di dunia. Maka berarti kalau mereka berbuat baik, taat kepada suaminya,
maka ini menjadikan bidadari-bidadari surga akan cemburu dengan keutamaannya. Akan cemburu dengan keutamaan yang didapatkannya, karena menjadikannya meraih kedudukan yang lebih utama daripada bidadari-bidadari di surga.